Sidang perkara nomor 796 atas nama Ferdi Sambo dan sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati skors dicabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silahkan pada saudara penasihat hukum, kami berikan waktu 45 menit, tolong maksimalkan waktu itu pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Saya bertanya ke Pak Riki ya. Pak Riki, Iya, Pak. Saya turut bersimpati atas situasi yang menimpa Bapak, tapi saya tetap harus bertanya. Terima kasih, Pak. Ya, saya akan bertanya secara urut sesuai kronologis kejadian ya Pak ya. Baik. Iya, Pak. Pak Riki, dari tanggal 2 sampai tanggal 8, apakah Bapak ada mendengar pertengkaran di keluarga Bu PC dan Pak FS? Antara Bapak dengan Ibu? Ya. Tidak pernah, Pak. Ya. Apakah di grup WA, tanya kemarin ada saksi-saksi bilang ada grup WA ya, antara ADC gitu ya. Iya, Pak. Di situ ada gosip gitu, ada pertengkaran antar Bapak dan Ibu? Di Magelang saya pantau grup WA juga tidak ada ya? yang menyebutkan pertengkaran, Pak. Baik. Waktu tanggal 6 Juli gitu ya, Bapak kan ikut nganter dan Bapak dan Ibu, Mas Riki sama anaknya ke sekolah gitu ya, malam gitu ya. Betul ya? Betul, Pak. Nah, itu kan di mobil. Iya. Nah, bagaimana situasinya? Apakah tegang, hangat, atau diem-dieman? Bapak sama Ibu menanyai Mas Bagus waktu itu. Ngobrol. Temannya Mas Brata. Ditanyakan kalau nanti lulus mau daftar apa gitu. Ngobrol, terus menyemangati putranya beliau. Oke, karena jadi mau masuk diam-diaman gitu ya, kayak orang marahan, nggak ada ya? Tidak, Pak. Tidak ya, baik. Kalau pada saat anniversary, bagaimana situasinya? Saya kan lihat videonya sebentar tuh. Apakah setelah video yang suap-suapan itu ada pertengkaran? Setahu saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti setelah itu Ibu istirahat, benar? Dan Bapak? Setelah itu saya ambil makan terus di belakang, kalau Bapak sama Ibu di dalam rumah, Pak. Baik. Setelah itu mungkin istirahat. Baik, makasih. Itu yang ambil videonya siapa, Pak? Kalau tidak salah Daden, Pak. Oh, Pak Daden ya. Iya, saya tidak terlalu ingat. Baik. Kalau perayaan anniversary gitu, itu baru pertama kali Bapak saksikan atau sebelumnya udah pernah juga? Di bulan Juli tahun sebelumnya. Pernah juga? Pernah juga, Pak. Jadi itu bukan pertama kali Bapak pernah lihat ya? Bukan, Pak. Karena setahu saya tiap ada ulang tahun, baik keluarga Bapak, putranya, ataupun hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Natal, pasti ada perayaan. Termasuk ADC, saya pernah lihat beberapa video ADC ulang tahun, terus ada semacam perayaan tiup lilin gitu ya? Iya, betul, Pak. Pak Riki pernah dirayain? Pernah, Pak. Baik. Ketika Pak Kuat dan Joshua hadir gitu, pada saat pertama kali Ibu datang gitu ya, itu Pak Riki pernah melihat ada pertengkaran nggak antara Joshua dan Pak Kuat? Mohon maaf, diulangi, Pak. Pada saat pertama kali datang nih, Ibu datang nih, rombongan dari Magelang. Saya masih di Jakarta, Pak. Oh, masih di Jakarta ya. Tapi setelah itu ada pertengkaran nggak sebelum kejadian yang Pak Kuat ceritain dia bawa pisau itu? Jadi saya datang itu tanggal 5. Malamnya Bapak datang tanggal 6, sana biasa aja, Pak. Biasa aja ya? Iya, tidak ada pertengkaran. Nggak ada ketegangan ya antara Pak Kuat dan Joshua ya? Tidak ada, Pak. Ya. Ketika malam itu kan Bapak ditelepon tuh datang ke rumah gitu ya? Telepon Ibu kan, yang angkat tapi Richard gitu ya? Richard yang mendapat ya, telepon. Balik ke rumah Magelang gitu kan? Iya, Pak. Nah, di BAP Richard kan dia sampaikan bahwa ketika Bapak turun dari tangga dari atas lihat Ibu itu ada ribut mulut gitu ya antara Joshua dengan Pak KM, benar Pak? Gimana, Pak? Yang ribut? Ya, ada keributan antara Pak KM dengan Joshua. Habis itu Bapak lerai mereka. Itu saya berpendapat, Pak, karena waktu itu Kuat menyampaikan kalau dia mengejar Joshua menggunakan pisau. Oke. Jadi waktu turun dari atas kan Bapak sempat lihat Ibu ke atas ya? Setelah saya sampai rumah, ya. Waktu turun itu ada lihat berantem lagi nggak Pak sama Joshua? Cuma berpapasan pada waktu Joshua masuk, saya antar ke atas itu, berpapasan di garasi, tidak ada ucapan yang keluar, Pak. Tidak cuma ada ya? Diem-dieman aja. tatap-tatapan. Gitu ya?
Ketika Bapak ke atas itu, Bapak lihat Ibu dong ya? Lihat Pak, Bagaimana kondisi Ibu pada saat itu? pada saat pertama. Iya, pada saat pertama datang, Bapak kan ke atas, lihat Ibu di kamar kan ya? Iya Pak. Nah, gimana kondisi Ibu pada saat itu? Ceria, gimana? Tidak Pak, waktu itu tiduran, kalau wajahnya sih memang lesu gitu Pak. Lesu ya? Siap. Nangis nggak? Saya lupa Pak waktu itu. Lupa ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Ibu itu ajak pulangnya dadakan gitu Pak ya? Iya Pak. Eh, Pak Riki tahu, seharusnya Ibu, kalau tidak ada kejadian itu, sampai kapan sana? Awalnya sepengetahuan saya kan mau ada buka PDK, upacara PDK itu, yang putrinya beliau yang baru masuk. Ya, Itu setahu saya hari Senin. Mas Brata itu harusnya tampil masing band, karena kan termasuk yang pegang bass drum. oh harusnya Ibu ikut nonton itu gitu. Setahu saya tadinya mau, dan setahu saya juga Bapak rencananya akan ke Magelang lagi itu Oh oke. bersama semua, karena sudah disiapkan juga tim dokumentasi waktu itu. Waktu diajak pulang dadakan itu, masih kaget nggak? Responnya gimana? Oke aja langsung gimana? Begini Pak, kalau di kebiasaan saya bekerja kan saya ini Pak, perintah pimpinan ya, waktu itu disuruh nganter ya siap aja Pak. Siap aja ya? Tapi ya maksudnya kan dengan alasan Ibu tidak enak badan gitu ya, saya pikir ya nggak apa-apa. Terus nanti juga kembali lagi ke Magelang gitu Pak. Oke, baik. Tadi kan Pak Riki juga menceritakan Bapak mengamankan stayer ya Pak ya? Iya, Pak. Itu laras panjang berarti Pak ya? Jadi sudah saya jelaskan berkali-kali Pak, kalau pengamanan senjata itu karena saya antisipasi Om Kuat waktu menceritakan kepada saya terkait penggunaan pisau. Dan saya juga sudah sampaikan ke Joshua malam itu bahwa senjatanya diamankan. Waktu mau pulang pun di mobil itu Joshua sempat menanyakan. Dan Joshua sudah tahu itu senjata ada di dashboard. Dan ketika jalan dari Saguling ke Duren 3 pun saya sempat melihat Joshua membuka dashboard gitu loh Pak. Oh Bapak sempat melihat Joshua buka dashboard ketika Iya. sampai berarti ya? Iya Pak. Ketika udah sampai ya, oke baik. Itu senjata laras panjang Bapak tahu nggak izinnya atas nama siapa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Atas nama Joshua? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi sebelum Bapak bekerja udah ada itu senjata? Sebelumnya? Atau operasional memang biasa dipakai anak-anak ADC? Saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Kalau senjata Joshua itu apa Pak yang Bapak ketahui? Jenis apa? Waktu itu saya tidak tahu senjata yang dipakai Joshua jenis apa, karena saya memang tidak familiar sama jenis senjata Pak. Oh Bapak nggak familiar. Biasanya kalau senjata ADC itu diisi peluru apa Pak? Peluru tajam, peluru karet? ADC kalau saya Pak, Ya. kalau saya pelurunya tajam, Kalau Bapak tajam. peluru tajam. Kalau yang lain Bapak nggak tahu? Tidak memperhatikan Pak. Kalau merek peluru Bapak perhatiin nggak? Merek peluru Bapak apa aja? Saya tidak ingat Pak merek ingat, peluru ya? saya apa aja. Tidak ingat ya? Baik. Waktu di Magelang, ketika ribut-ribut itu ya antara Pak Kuat dan Joshua, ada nggak Ibu meminta Bapak atau Pak Kuat meminta Bapak itu untuk mengawasi gerak-gerik Joshua? Tidak pernah Pak. Tidak ada ya? Atau Bapak mungkin pernah telepon dari Jakarta ke Pak Riki Tanggal berapa Pak? malam setelah kejadian, malam pada saat ribut-ribut? Saya tidak pernah dihubungi Tidak Pak pernah. Ferdi Sambo. Selama di Magelang tidak pernah dihubungin? Tidak pernah Pak. Baik. Richard Pak, ketika Bapak nyimpan senjata kan mau berangkat ke Jakarta tuh Pak. Gimana Pak? Tadi kan Bapak siap-siap mau berangkat dari Magelang ke Jakarta. Iya. Bapak nyimpan senjata di dashboard gitu ya. Iya Pak. Itu ADC lain di mana Pak ketika Bapak melakukan itu? Jadi pada saat menurunkan barang-barang itu, saya teringat saya mengamankan senjata Iya. itu. Yang saya lihat Richard yang ada di depan Pak. Kalau Joshua saya tidak lihat. Berarti Richard lihat Bapak nyimpan di dashboard ya? Lihat Pak. Lihat ya. Siap. Richard doang, Kalau yang lain saya tidak tahu. nggak perhatiin ya.
Ketika sampai di Jakarta, Bapak kan kemudian setelah beristirahat dipanggil Pak FS ke lantai 3 ya Pak ya. Kan Bapak diminta tadi oleh Bapak kalimat persisnya seperti apa Pak? Waktu dipanggil atau waktu di lantai 3? Waktu dipanggil di lantai 3. Untuk naik ke lantai 3-nya Iya. atau pas di lantai 3-nya? Pas di lantai 3-nya. Waktu itu Bapak menyampaikan, menanyakan ada kejadian apa di Magelang, Ki? Saya jawab, saya tidak tahu, Pak. Terus Bapak menangis sambil menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan sama Yosua. Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani tembak dia. Itu aja ya. Siap, Nggak Pak? ada tambahan misalnya nanti kalau kamu backup saya kasih duit gitu di depan. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Ada ditawarin juga nggak backupnya pakai senjata saya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena saya langsung tolak waktu itu, Pak. Langsung tolak ya? Nggak ada tambahin berarti nggak ada dikasih peluru juga berarti ya sama Bapak? Tidak ada, Pak. Joshua ada nanya nggak? Bapak ada nanya nggak? Senjata Joshua di mana? Ada nanya nggak Bapak ketika itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada juga ya. Kondisi Bapak ketika Pak Riki ketemuin di atas itu seperti apa? Bapak waktu menyampaikan ibu dilecehkan itu menangis, Pak. Menangis. Terus ya saya tidak pernah melihat Bapak seperti itu selama saya bekerja dengan beliau. Tidak pernah ya? Emosi, ya. Bapak udah ikut kan sejak jadi Bapak Kapolres Brebes gitu ya? Dulu saya ikut sejak Kapolres Brebes. Waktu Kapolres juga nggak pernah nangis gitu? Tidak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Ketika tadi Bapak ceritakan akan tanya Joshua gitu, Bapak Pak FS tanya nggak? Sampaikan nggak? Kira-kira kapan akan bertanyanya ke Joshua gitu? Hari itu kah? Atau besok kah? Ada disampaikan nggak waktunya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Bapak Tidak ada kapan mau disampaikan untuk manggil Yosua-nya. ya. Sebelum-sebelumnya Bapak pernah minta nggak backup gitu Pak? Sebelum kejadian itu? Seingat saya tidak pernah, Tidak Pak. pernah. Baru pertama kali juga ini berarti ya? Iya, Pak. Sebelum Ibu minta diantar isolasi ke tempat, Iya. Pak Riki tahu nggak Ibu akan isolasi? Saya tidak tahu waktu itu akan isolasi, tapi setahu saya kebiasaannya kalau isolasi itu pasti tidak di rumah utama. Pasti tidak di rumah utama. Iya. Sepengetahuan Pak Riki di mana Pak? Sepengetahuan saya ya di Duren 346 itu tempat isolasi, Pak. Berarti Bapak waktu itu nggak kaget dong ketika Ibu bilang ayo ke 46 untuk isolasi? Enggak, Pak. Karena sebelum-sebelumnya juga Di situ pernah ya? dipakai. Kalau Pak Riki pernah isolasi di situ nggak? Pernah, Pak. ADC lain? Setahu saya pernah. Richard? Setahu saya juga pernah. Kapan itu Pak? Waktu awal-awal masuk mungkin, Pak. Awal-awal masuk? Tapi nggak ingat bulannya sama tahunnya nggak ingat? Tidak, Pak. Baik. Kalau Pak Riki itu selalu bawa senjata api tadi ya? Saya punya senjata api, Pak. Selalu dibawa berarti ya kemana pun pergi ya? Biasanya bawa, biasanya saya tinggal. Kalau pas di Magelang, biasanya saya taruh di kamar, tapi kunci saya amankan. Kamar ADC gitu yang di bawah itu ya? Iya. Kalau bawa senjata api biasanya Pak Riki taruh di mana selain dalam tas? Seringnya saya di tas. Seringnya Kalau di di pinggang saya jarang sekali, Pak. Karena mengganjal, Pak. Kalau pakai baju PDL lengkap gitu juga pakai tas juga? Kalau saya Pak pernah? tidak pernah pakai baju PDL, Pak. Nggak pernah ya? Hanya untuk foto aja waktu itu. Kebanyakan di tas saja ya kalau nyimpan senjata? Di tas, Pak. Kalau di keluarga Pak Sambo dan Bu PC itu ada SOP nggak Pak? Jadi kalau pengawalan itu senjata harus gimana ya? Harus diisi full kah? Harus dibersihkan sebelumnya kah? Atau ada SOP tertentu nggak? Seingat saya, dulu Bapak pernah menyampaikan kalau semuanya keluar kota, ADC itu kalau bukan menggunakan pesawat komersil ya Pak, itu menggunakan pesawat charteran dari Polri ataupun pakai darat, karena beberapa kali saya pernah mendampingi Bapak ke Jawa Tengah, itu untuk senjata ADC harus full Pak. Harus full ya? Setahu saya seperti itu. Kalau Bapak tanya apa tadi? Glock 17 juga ya? Glock 17 Pak. Berarti senjata Bapak full juga?
Iya Pak, kalau pas mendampingi Pak Ferdisambo saya isi full. Oke. Kalau pelurunya dari mana Pak? Kalau peluru, Pak? Saya dapat dari penyerahan senjata waktu pertama kali Di Propam? di Propam. Oh, bukan bawaan organik ya? Bukan bawaan dari kesatuan? Bukan Pak, Dari Propam berarti ya? dari Propam. Oke. Berapa Pak dikasih pelurunya? Saya 20 butir Pak, 20. 20. Ada penambahan lagi nggak setelah dikasih itu oleh Bapak? Saya tidak pernah, Bapak pernah menembak nggak pakai senjata itu? tidak pernah, Latihan pakai senjata itu nembak? tidak pernah latihan Pak. Tidak pernah ya. Jadi dari 20 itu Bapak pakai 17 gitu ya? Tidak Kalau pernah pas- tembakan sama sekali gitu ya? Sampai Iya. sekarang? Kalau pas mendampingi beliau aja Pak. Oke. Sampai sekarang berarti nggak pernah ditembakin itu? Kalau saya belum pernah Belum nembakin, pernah ya? Pak. Ingat nggak Pak nomor serinya Bapak itu, blok 17 Bapak itu? Saya lupa Pak. Nggak, lupa ya. Baik. Jadi nggak pernah latihan Pak. Tadi kan kalau Richard tuh dia pernah latihan tuh di Senayan gitu ya sama ADC lain. Kalau Bapak nggak pernah latihan bareng Richard ya? Kebetulan saya di Magelang Pak, jadi sendiri. Oh di sini. Di Magelang juga nggak ada tempat latihan gitu ya? Mungkin ada tapi saya tidak Nggak pernah. latihan. Iya, Pak. Kalau Pak FS ini tahu nggak Pak senjatanya apa yang biasa beliau bawa? Sekali lagi saya tidak terlalu paham dengan jenis-jenis senjata. Oke. Tapi pistol atau gimana? Iya pistol juga. Bukan Pak. revolver kan? Kalau senjata genggam Bukan. itu kan dua tuh ada pistol atau revolver gitu. Bukan Pak. Mirip senjata Bapak nggak? Agak beda Pak. Agak beda ya. Ya. Tapi nggak tahu jenisnya apa, mereknya apa nggak tahu ya. Kalau jenisnya saya memang kurang familiar sama senjata Pak. Mohon maaf. Biasanya Bapak bawa 1, 2, 3, 4, 5, berapa senjata Pak? Setahu saya satu Pak. 1 ya. Iya. Taruh di mana biasanya Bapak? Perhatiin nggak? Saya tidak terlalu memperhatikan Pak, karena saya sebentar aja. Kalau kebiasaan di rumah Bapak, kalau pagi-pagi gitu Bapak belum dinas, itu ADC mempersiapkan pistol juga nggak? Ngisi pelurunya Bapak nggak? Di Jakarta, Iya, di Saguling. saya kurang tahu Pak. Sebelumnya, waktu Bapak masih jadi ADC sebelum ini? Iya Pak. Waktu Waktu sebelumnya? bulan Mei, Mhm. bulan Februari. Hmm. Iya Pak, selalu dicek Pak. Oh, biasanya nggak perhatiin juga merek pelurunya Bapak apa? Enggak Pak, enggak. Kan itu Bapak bersihin juga ya, bersihin senjata Bapak biasanya kan ya? Iya, Nah, dibersihkan. itu nggak perhatiin juga merek senjatanya apa? Punya Bapak. Waktu bersihin? Saya enggak terlalu memperhatikan Pak. Nggak perhatiin ya? Iya. Baik. Ketika kejadian penembakan nih Pak, di Rumah 46, confirm Bapak tidak melihat Pak FS tidak melihat, Bapak tidak melihat Pak FS menembak Joshua ya? Iya Pak, saya tidak melihat Pak FS menembak Joshua. Bapak dari Sumpah nih, benar ya Pak? Sumpah saya Pak. Hanya menembak dinding saja? Saya melihat Pak FS hanya menembak dinding Pak. Ingat nggak berapa kali? Kalau berapa kalinya saya tidak tahu Pak. Ingat nggak arahnya kemana saja ditembakin? Ke arah tangga Pak. Ke arah tangga. Iya. Kalau yang ini ke arah di atas TV itu, di atas buffet, lihat nggak? Kemungkinan iya juga Pak. Jangan kemungkinan dong Pak. Saya Lihat tidak atau yakin tidak? Pak. Tidak perhatikan. Siap. Ketika Bapak masuk tuh pertama kali tuh sebelum penembakan, Bapak lihat nggak Pak FS bawa senjata? Tidak Pak. Tidak lihat. Kan senjata gede kan Pak ya bentuknya Iya. kan? Nggak lihat Bapak genggam gitu di pinggang Waktu gitu? di dalam kan Pak. Iya. Saya tidak begitu memperhatikan tapi tidak terlihat pemegang senjata Pak. Oke, baik. Bapak lihat nggak Pak FS pakai sarung tangan? Tidak Pak. Confirm Pak? Iya. Sudah disumpah loh Pak ya? Iya, dari awal juga sudah saya sampaikan di testimoni saya tidak melihat Bapak pakai sarung tangan. BAP Bapak berubah nggak soal sarung tangan? Berubah Pak. Kenapa berubah? Karena waktu itu pas pemeriksaan banyak penyidik yang menyampaikan kalau Bapak pakai sarung tangan. Penyidik yang sampaikan? Iya Pak. Kok Bapak mau waktu itu ditekan? Saya tidak yakin waktu itu Pak. Tidak yakin, jadi Bapak iyakan saja? Iya, Jadi setelah Bapak yakinnya kapan Bapak tidak pakai sarung tangan? awal itu kan saya bilang kalau saya juga melihat Bapak waktu di dalam itu sempat tangannya ke atas itu, saya bilang, Dan tuh nggak pakai sarung tangan loh Dan. Iya tapi waktu nembak-nembak kan hitam-hitam kan. Ya seperti itu Dan.
Terus waktu konfrontasi diperlihatkan CCTV baru yakin kalau memang nggak pakai sarung tangan. Oh, Pak. waktu konfrontasi pun CCTV sudah diperlihatkan. Diperlihatkan, Pak. Waktu ini ya, konfrontasi ya. Konfrontasi diperlihatkan Berarti CCTV. semua saksi yang jadi terdakwa sekarang juga ngelihat itu ya CCTV. Harusnya melihat. Harusnya melihat. Baik. Waktu rekonstruksi, Bapak ada ditekan penyidik nggak? Rekonstruksi itu yang keberapa, Pak? Soalnya Yang pertama, saya yang- banyak sekali rekonstruksi yang sudah prarekon dulu kan, sebelum rekonstruksi kan ada prarekon dulu yang setelah kejadian. ada, Pak, Nah, itu di tuh lantai 9. Bapak ditanya-tanya penyidik nggak pada saat itu? Waktu itu kan prarekon kan sesuai dengan PAP katanya. Ya. Jadi diperagakan waktu itu menggunakan lantai 9 di aula Baris Krim. Waktu itu pas momen Richard menembak, saya sempat komplain, Pak. Karena saya bilang kan itu di foto-foto, saya bilang Richard, sepenglihatan saya kemudian Richard menembaknya sambil maju gitu. Ya. Waktu itu seingat saya Kompol Yon kalau nggak salah. Kompol Yon. Iya, Oke. yang mendampingi Richard di tengah itu malah bilang ke saya, kamu tahu apa Ki? Udah jangan banyak keterangan. Gitu. Terus Bapak habis itu reaksinya seperti apa? Ya saya diem Pak, karena beliau penyidik. Penyidik dan pangkatnya jadi lebih tinggi. Iya Pak. Didampingi siapa Bapak pada saat itu? Saya tidak didampingi penasihat hukum Pak. Richard didampingi nggak? Setahu saya ada Siapa yang dampingin? dari PH-nya itu Pak. Dari PH ya. Pak Kuat ada nggak pada saat itu? Ada Pak, ada Romer, ada Yogi, Oh, ada semuanya ya. ada Om Kuat. Pak Kuat didampingi lawyer juga nggak pada saat itu PH? Setahu saya juga tidak Pak. Pak Kuat, coba tolong. Pak Kuat didampingi pada saat prarekon itu Pak? Tidak didampingi Tidak dampingi, sendiri aja. sendiri. Berarti cuma Richard aja yang dampingi PH pada saat itu. Setahu saya seperti itu. Baik, thank you Pak. Kembalikan ke Pak Riki ya Pak. Ketika Joshua menembak Pak, ketika Richard menembak, itu Joshua rubuh, Iya Pak. betul ya? Iya. Bapak mendengar suara erangan nggak Pak dari Joshua? Saya tidak mendengar sih Pak. Tidak mendengar ya? Iya. Mungkin kan itu suara tembakan sangat keras kan Pak ya? Iya. Dan itu cepat Pak. Dan itu cepat itu kan biasa kuping mendenging itu kan, rumahnya tidak terlalu besar. Iya Pak. Jangan-jangan gara-gara itu nggak Bapak nggak bisa dengar? Kurang tahu Pak. Yang jelas saya tidak mendengar. Tidak Kalau mendengar, penyebabnya kenapa saya nggak tahu waktu itu. Itu nembaknya lebih dari sekali kan Pak ya? Lebih Pak. Ya. Berisik dong Pak, suara letusan itu. Iya keras Pak. Kaget nggak Pak? Kaget Pak dan takut. Kaget ya? Iya. Kan Bapak udah dibilangin sebelumnya tuh, waktu di Saguling katanya kan mau konfirmasi kalau melawan tembak. Jadi saya jelaskan sekali lagi Pak. Pak FS itu manggil saya bilangnya cuma mau panggil Joshua, bukan mau tembak. Jadi di pikiran saya ya dipanggil bukan untuk ditembak. Oh itu yang bikin Bapak kaget gitu ya? Iya Pak. Baik. Karena sebelumnya Bapak nggak pernah begitu ke ajudan, nggak pernah mukul aja nggak pernah kan? Atau pernah Bapak dipukul Pak FS? Seingat saya dari saya 2013 pun tidak pernah itu Bapak langsung mukul ataupun setelah itu mukul juga tidak pernah Pak. Jadi biasanya kalau berbuat kesalahan ajudan diapain Pak? Di klarifikasi ditanya salahnya, terus diperingatkan jangan diulangi lagi. Tadi Bapak katanya nggak melihat jenazah J ya ketika jatuh ya? Megang senjata di atasnya ada senjata nggak lihat ya jenazah ketika? Tidak, dari tempat saya berdiri itu tertutup tangga Pak. Oke. Richard itu di BAP-nya pernah bilang, jadi ketika selesai penembakan, dia diminta simsa oleh Kombes Santo ya, Santo. Dia bilang dia nggak bawa simsanya, tapi ada di tas tumi, dan tas tuminya ada di rumah Saguling. Dan dia telepon Bapak katanya untuk tolong bawain tas itu. Bener nggak Pak? Itu saya memang agak lupa Pak, di pemeriksaan juga saya bilang saya lupa kenapa saya balik ke Saguling lagi. Saya nggak ingat apakah saya yang ngambil tas tumi itu atau enggak.
Oke. Saudara penasihat hukum sudah 25 menit Baik, saudara baik bertanya. majelis. Sedikit lagi majelis. Enggak, penasihat hukum dari Putri belum bertanya. Baik majelis, sedikit lagi Jangan majelis. diambil alih semua. Baik majelis, terima kasih majelis. Apakah ada perintah Pak setelah penembakan itu dari Pak FS untuk Bapak juga mencemari TKP, mengubah-ubah TKP? Tidak ada Pak, saya hanya diminta untuk ngantar ibu. Kembali Langsung, sebentar. langsung antar ibu aja, pulang kan habis itu nggak ada juga disuruh? Tidak ada Pak. Tadi Bapak sempat bilang untuk menyelamatkan Richard ya, skenario itu ya, Yang saya dengar seperti itu dari dari Pak Bapak. FS ya. Ya, Itu disampaikan Bapak di mana Pak? seingat saya di Biro Provos, di Biro salah Provos. satu ruang yang kecil itu Pak. Baik. Cukup. Belum majelis, masih banyak. Sabar. Ini bagaimana dengan penasihat hukum Putri? Iya majelis, ini kan kita gali kebenaran materi majelis. Mohon waktu. Iya, majelis. makanya kan saya berikan waktu 45 menit dari awal. Baik majelis. Saya kasih waktu 2 pertanyaan lagi. Jangan majelis, masih banyak. Terus mau sampai jam berapa? Sabar majelis. Ya, iya, makanya kita sepakat dulu. Dari bolak-balik tadi kita sudah tanyakan, saya diam saja. Apa yang saudara tanyakan sudah kami tanyakan, tapi saudara gali lagi. Kami konfirmasi ulang. Saya mau menyampaikan yang dari awal saya sampaikan. Yang sudah ditanyakan jangan diulang. Saya Baik, berikan di awal kan 45 menit. Saya upayakan tidak majelis. 2 pertanyaan lagi. Jangan majelis. Terus maunya bagaimana? Kita mau sampai kapan? Beberapa lagi majelis. Tidak bisa. Majelis kan enak, udah periksa mereka sebelumnya. Kita baru kali ini dan dikasih 45 menit. Ini kita cari kebenaran material atau apa nih majelis sidang kita ini? Saudara meminta mengulang pertanyaan yang sama. Saya mengkonfirmasi majelis. Kita belum pernah bertanya loh ke mereka majelis. Saudara mengulang pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan. Apa yang ditanyakan diterangkan oleh saksi sudah cukup jelas. Bagi kami belum majelis, kami mau konfirmasi lagi. Untuk kepentingan Apalagi- kami di pembelaan majelis. Silakan saudara, Baik majelis. ajukan itu. Tapi saya membatasi waktunya. Silakan. Pak Richard, Pak Riki, jadi salah saya majelis. Kalau Richard kan itu ada 3 skenario tuh. Skenario pertama kan tembak-menembak. Skenario kedua Bapak yang nembak semua. Skenario ketiga baru yang dia bilang sekarang. Kalau Bapak ada perubahan nggak skenario? Tidak Pak. Cuman yang pertama tembak-menembak itu saja? Iya Pak. Nggak ada Bapak yang nembak semua, nggak ada ya? Tidak Pak. Cuma Richard doang ya? Ya. Oke. Ada BAP Bapak nggak yang nggak muncul di berkas? Kalau kami tuh BAP Richard tanggal 5 itu kami nggak terima di berkas. Ada nggak BAP Bapak yang nggak muncul di berkas setelah Bapak cek? Bapak cek nggak berkas Bapak? Saya nggak terima PAP yang punya saya terakhir kalau nggak salah Pak. Yang terakhir nggak punya ya? Sudah pernah diminta? Ke tim PH saya Pak. Oke, baik. Sama PAP ahli Pak. BAP ahli ya? Baik. Nah, ini terakhir Pak, untuk ini, menghormati majelis. Untuk semua pengeluaran rekening tadi Pak ya, kan Bapak mindahin rekening Iya Pak. dari uang dari rekening Joshua. Ya. Nah, itu Bapak catat nggak semua pengeluarannya? Setiap bulan saya laporkan kepada Ibu. Detail nggak? Detail Pak. Sama- Berikut screenshot Sampai koma-komanya? komanya. Iya, Enggak Pak, sampai sampai bilangan terkecil saja. bilangan terkecil. Oke, cukup majelis.